Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Guri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah ini sudah sehat dan ini sudah sarapan tadi. Gimana kabarnya keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah hari ini yang saya tinggal dari rumah ke kantor ini ya. Tadi Sambil santai ya Pak Ridwan ya. Sambil apa ya istilahnya? Sambil makan-makan ya. Makan santai, enggak apa-apa. Nah, hari ini kita sangat sehat dan dikarunia Allah. Kira-kira dalam sesi coaching ini apa yang bisa saya bantu untuk sharing daripada apa yang menjadi keluhan dari Pak Ridwan bisa kita bicarakan lebih lanjut seperti itu ya. Kira-kira nanti apa ya yang Pak Ridwan ingin sharing pada saya ini kira-kira seperti itu. Mungkin terkait dengan hubungan relasi dengan teman sejawat itu yang mungkin saya bisa curhat, boleh nggak curhat? Boleh. Itu aja yang sering saya alami. Betul ya. Itu mungkin itu yang saya bisa sharing hari ini. Tentang apa ini Pak? Kira-kira teman sejawat. Makan-makan ya Pak? Boleh sambil minum ya, boleh kita santai. Ini cerita tentang teman sejawat ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan urusan mengajar udah menurut saya sudah bisa oke lah. Bukan berarti sombong, bukan, tapi menurut ukuran saya sudah oke. Ini urusannya dengan teman sejawat. Kebetulan di kelas 3, saya kan ngajar kelas 3 Pak ya. Iya. Kebetulan di kelas 3 itu kita diberi tim kan 6 jenjang, 6 kelas, dan diberi tim itu usianya agak 6 berbeda-beda, sepuh. Hampir semuanya sepuh. Iya. Ya namanya amanah ya, ditaruh di kelas manapun dan dengan tim manapun ya saya harus ikuti, ikuti dan harus ikuti apa yang. Nah, permasalahannya adalah pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu, mereka yang katakanlah sepuh-sepuh tadi itu tidak maksimal dalam hal membantu kegiatan itu, menyukseskan kegiatan itu. Padahal tim itu, ya saya tidak mengukur mereka sepuh apa enggak, saya mengukurnya adalah keprofesionalan. Berarti teamwork ya Pak Ridwan, seperti itu ya. Harusnya semuanya kerja, biar masa yang kerja ya mudah-mudah saja, kan ya nggak bisa ya. Apalagi secara finansial mungkin ya sepuh-sepuh gajinya lebih tinggi daripada kita, betul ya Bu ya. Ini apa hanya di dalam kegiatan atau bagaimana Pak? Mohon maaf saya itu dalam pekerjaan dalam pembelajaran sih oke lah, saya nggak membahasnya. Iya. Tapi kalau dalam hal kegiatan, kegiatan apapun, karena tim jenjang itu mesti punya kegiatan. Betul. Ya, kegiatan ini. Nah, pada saat acara-acara kegiatan tersebut, pemilihan ketua lah kadang. Pemilihan ketua saja kalau nggak ditunjuk, ya itu aja gitu ya. Seperti itu aja jalannya. Ya, nggak mau juga ya. Ditunjuk pun mau tapi menunjuk lagi. Nah itu loh. Paham ya? Kira-kira apa ya sebabnya gitu? Alasannya dia merasa sudah pengalaman loh, sudah sepuh dan sudah berpengalaman. Oh, saya seperti dulu sudah seperti itu. Tapi menurut saya kalau sudah merasa berpengalaman ya ditularkan dengan kegiatan itu, gitu, menyelesaikan kegiatan itu, beritahu kita apa kekurangan kita. Iya, betul. Kayak kemarin itu ada kegiatan di luar. Ya lainnya mengurus siswa, mereka duduk saja. Iya. Tapi sebagai panitia gitu Pak Rid. Panitia lah dia. Tapi duduk saja. Iya. Dia tidak, kasihan teman-temannya yang sama-sama loh. Itu kan murid-muridnya dia juga, murid kita semua. Iya. Tapi mereka kan juga kok nggak merasa bertanggung jawab. Oh ini muridku, aku tak yang jaga juga, mama duduk. Saya tanyain kenapa, jawabannya ya aku capek, ya maklum faktor usia. Tapi kan capeknya itu kan harusnya mungkin tidak duduk, apalah yang dilakukannya supaya
berkontribusi juga. Gitu. Jadi maksudnya terjadi permasalahan gap ya istilahnya antar umur itu Bisa juga. menjadi sebuah apa ya, tidak terlaksanakan koordinasi secara kegiatan, mana yang menjadikan tupoksinya masing-masing, Ya. itu tidak bisa terlaksana seperti itu Ya. Pak Arif ya. Kira-kira selain dari faktor umur, apakah mungkin dari faktor lain yang mungkin dominan? Saya menyangkanya faktor Kejenuhan, saturasi ya Iya. istilahnya. Iya, iya, iya. Nah, apa yang dilakukan ketika Pak Ridwan itu menjadi anak buahnya atau istilahnya di bawah strukturnya itu, apakah tetap melakukan itu? Kira-kira seperti itu apa? Kalau saya ya harus lakukan apa yang tugas saya. Tetapi kalau misalkan tugas saya sudah selesai, saya melakukan tugas yang lain karena acara itu atau kegiatan itu harus sukses toh. Kalau nggak sukses, ya kasihan anak-anak. Tujuannya kan anak-anak. Iya, betul. Bukan guru, Iya. bukan kepala sekolah, Iya, bukan sekolah, tapi anak-anak. Misalkan tujuan outdoor learning, Iya. apa yang dia dibutuhkan anak-anak, apa yang diperlukan anak-anak harus dipenuhi. Misalkan saat outdoor learning ada pengamatan kolam ikan, meskipun sudah ada Orangnya. orang yang menjaga dan Iya. mengantarkan, tapi sebagai guru kan menebalkan bagaimana itu harus tetap dilakukan. Betul Ya. sekali ya. Jadi Apa belum koordinasi sebelumnya? loh, kalau koordinasi malah tambah sebelum berangkat ya koordinasi berapa kali. Koordinasi juga Sudah komunikasi juga sudah ya. Komunikasi sudah hariannya itu kan 1-2 kali pada hari hanya dua pelaksanaannya. kali. Nah itu Itu masing-masing orang atau hanya kasus orang-orang tertentu Pak Ridwan? misalnya Misalnya saya, kalau saya beberapa tim itu kan berganti-ganti ya Iya. tahun karena sama. hampir keseluruhan sama, maksudnya yang mengandung faktor Faktor usia ya, itu Pak. sama. Dan memang ada individu tertentu yang itu memang orangnya itu. Dan kebetulan tahun ini orangnya ngumpul di tim 3. Nah, ini yang jadi sebuah polemik sendiri, permasalahan sendiri bagi Pak Ridwan tentang permasalahan gap antara umur ya, seperti itu yang jadi permasalahan. Sudah berkoordinasi, sudah berkomunikasi yang bagus, akhirnya tidak menjadi sebuah gotong royong yang Iya, bagus, betul, kolaborasi yang bagus, itu tidak terjadi kan gitu ya. Nah, sebabnya ini belum ketemukan ya, itu ditemukan ketika sebabnya antara umur atau mungkin ada kalau misalkan kita lain, apa hanya umur ini, apakah hanya kejenuhan ini, apakah memang hanya apa gitu kira-kira. Dari diskusi banyak teman itu juga saya juga harus ngomong dengan tim lainnya, nggak mungkin saya rasa sendiri. Dan ternyata hampir semua tim bilang, anggota-anggota tim, oh iya, pada orang-orang tertentu itu tidak mau berkolaborasi, nggak mau berkolaborasi karena apa? Mungkin karena kalau hanya faktor usia dan kejenuhan, itu faktor yang biasa. Mungkin ada apa? Saya mikirnya mereka itu malah tidak berpihak pada murid. Artinya itu sasae. Jadi kegiatan itu kan goalnya ini berarti goalnya ini selain kejenuhan itu sebenarnya pondasi berpikirnya adalah anak-anak peserta didik, dan itu tidak terjadi kan gitu ya. Karena berarti pemandangan ini berarti beda sudut pandang Pak, menurut saya dari yang Pak Ridwan tadi kemukakan itu. Kalau boleh saya mengatakan pengamatan saya, berarti di situ itu tujuan atau goalnya itu sebenarnya bagi Pak Ridwan itu fondasi dasarnya adalah anak-anak kan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau fondasi dasarnya ini dengan anak-anak, kemudian dalam melangkah ini terjadi permasalahan yang begitu kompleks yang dikatakan Pak Ridwan, berarti hal apakah kira-kira untuk menyadarkan kembali pada posisi-posisi yang di atas Pak Ridwan itu, yuk kembali pada anak-anak dan gitu.
kira-kira apa? Banyak cara sih, banyak cara. Banyak cara, Banyak ya. cara. Nggak apa-apa ya, ini banter. Iya, enggak apa-apa. Rame. Santai silakan diminum, silakan enggak apa-apa ya. Banyak gitu. cara sebenarnya. Salah satunya adalah mencas lagi ya, mencas. Tapi mencasnya menurut saya tidak 1 semester sekali atau bahkan 1 tahun sekali ya, tiap awal ya begitu ya Bu Umi ya. Iya, iya, iya. Tapi mencasnya ya beberapa bulan sekali atau 1 bulan sekali, supaya apa? Mengingatkan bahwa anak-anak itu butuh, apalagi anak SD. Oke, Kalau anak betul. SMA, SMP Iya. itu masih sudah Iya. dewasa ya. Anak SD itu harus ada perhatian khusus, harus diperhatikan. Kalau kita yang nggak memperhatikan, siapa lagi yang memperhatikan? Dia juga guru. Ya mencas itu siapa? Ya bukan hanya saya. Kalau misalkan saya sebagai calon guru penggerak atau guru penggerak lah, itu ya saya harus bekerjasama dengan manajemen. Oke, jadi kan? iya. Berarti mencas itu bisa saya kemukakan sebagai apa ya? Penyegaran kembali Iya. seperti itu ya. Penyegaran Minimal kembali minimal. Minimal itu meluruskan niat lagi lah. Atau bisa dikatakan apa ya? Segera penyegaran kembali, persamaan persepsi, Iya. gitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya objektivitas kita kan gitu, kemudian langkah apa yang itu berdasarkan atau orientasinya adalah kepada murid seperti itu ya Pak Ridwan. Nah kalau sudah seperti itu, kemudian pernah enggak berbicara kepada orang itu antara Kenapa kok mereka begitu ya? iya, Ya. Saya pernah berbicara aja gitu. Kenapa kok begitu? Ya mungkin karena 2 jawaban tadi. Karena saya sudah umur, 2 jenuh. Saya kan itu. Ketiga mungkin yang bisa saya itu ya pertama yang tidak cerdas, yang ketiga adalah orang tersebut tidak upgrade diri. Ya namanya sebenarnya guru harus upgrade diri terus ya. Berarti Iya. berarti secara manajemen ini nanti kita bersama-sama, mungkin ini nanti langkah kita menurut saya ini ya Pak Ridwan, menurut saya apakah nanti menyesuaikan penyamaan persepsi itu dengan standar sekolah kita, yang orientasinya adalah anak didik atau peserta didik atau siswa ini menjadi sebuah goals. Apa tujuannya, kita kembalikan pada orientasi peserta didik. Mungkinkah saya ini nanti bersama-sama manajemen, katakan seperti itu mengadakan semacam kegiatan yang memang semua ini impactnya adalah menyamakan persepsi bahwa kita ini adalah sebagai seorang guru yang orientasinya adalah kepada murid, gitu. Nah, kira-kira Pak Ridwan, masukannya yang untuk langkah-langkah ini yang bisa saya bantu ke situ, menurut Pak Ridwan, hal apa saja sih kalau misalnya saya kemudian bersama-sama kita semuanya melakukan kegiatan itu dalam minggu depan? Yang ingin saya sampaikan seperti itu, selain faktor kejenuhan, faktor usia, atau faktor yang tidak mendalami bahwa apa tupoksinya sebagai guru dan orientasi tujuannya pada murid, apa sih bisa memberikan apa langkah atau masukan untuk saya agar kita bisa mendiskusikan lebih lanjut di dalam penyamaan persepsi itu? Langkah-langkahnya ya Pak. Kira-kira dari Pak Ridwan. Kalau menurut saya ya, pertama kita kumpulkan dulu mereka. Kita lakukan. Kita ajak. Ya, seperti kita ajak coaching seperti ini. Iya. Supaya tahu apa mungkin dia tidak bisa mengungkapkan, mungkin ada masalah di keluarganya. Iya, betul. Ada tuntutan tertentu yang dia sudah akhirnya di kelas akhirnya jenuh. Apalagi mereka banyak yang anaknya sudah mau lulus kuliah gitu, atau sudah kerja. Itu kan menandakan bahwa mungkin butuh secara ekonomi, butuh uang yang banyak. Yang kedua, anak-anakku kok belum pada nikah, padahal mereka sudah menikah, banyak teman-teman yang sudah menikah. Itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi di dalam pemikiran menurut sudut pandang dari Pak Ridwan seperti itu. Dan kita harus duduk bersama.
Berarti dari diskusi kita ini sudah terbayang ya Pak ya. Yang pertama tadi sebab daripada permasalahan itu tidak pelaksanaan kegiatan di luar dari pembelajaran yang memang kompleks dari usia ya, dari apa namanya langkah-langkah yang dilakukan ingin seperti itu sendiri. Nah, sekarang sebagai penutup kira-kira Pak Ridwan, kalau saya mau mengadakan sebuah kegiatan yang saya katakan tadi sebagai penyamaan persepsi, yang kegiatan itu bertujuan untuk anak didik atau murid atau siswa atau peserta didik, berarti di situ terjadi coaching masing-masing personalitinya. Menurut Pak Ridwan seperti itu. Ya, ya betul. Harus ada duduk bersama itu tadi. Iya. Coaching ya, ada kita menggali apa, kenapa. Kalau sudah tergali semuanya, ya sudah mereka akan kembali ke, meskipun banyak ya yang faktor usia itu ya semangat, banyak, iya kan. Jadi atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang belum kita tahu apa, ya itu yang penting. Mungkin faktor kesehatannya kenapa? iya. Tiba-tiba sakit, oh alah ternyata selama ini dia gak ngajar gara-gara sakit ini. Iya. Masalah keluarga. Kita nggak tahu di situ dan masuk ranah dalam permasalahan masing-masing ya. Iya, tapi kalau ada proses coaching mesti tahu kita. Iya, Iya, mungkin sedikit lah. Tapi kan sedikit. sudah bisa menggambarkan bahwa oh ini ternyata ini loh. Kenapa mereka tidak Oke. berpihak pada murid lah begitu. Iya. Karena ini mengganggu, iya kan? Mengganggu sangat. Mengganggu proses jalannya pembelajaran secara umum. Kalau di kelas sih oke lah. Iya. Secara tim karena kelas 1 Sebenarnya ini adalah kalau saya baca dari situasi yang menyeluruh itu adalah sebagai kalau apa ya peran generasi memang seperti itu. Tetapi seyogyanya kalau kita kembalikan pada satu tujuan kita sebagai guru kan ing ngarso ing tulodo ing majo ing mangun karso dan Guru Handayani ini kita semuanya memposisikan on the right man on the right place yang bisa memposisikan sebagai tugas pokok dan fungsinya kan gitu menurut Pak Ridwan. Akhirnya tujuan daripada sekolah, kelas atau proses pembelajaran ini menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik dan tujuan akhirnya adalah peserta didik. Nah, mungkin saya nanti mengajak bersama tim dari kami Pak Ridwan akan menyamakan satu persepsi itu yang pertama. Sebelum saya menyamakan persepsi itu, saya mengajak pendekatan dulu kemungkinan dari masalah-masalah yang diungkapkan oleh Pak Ridwan ini. Ya, saya ajak komunikasi dulu apa sih sebenarnya yang diungkapkan, dan saya tidak ingin menjadikan satu permasalahan ini menjadi satu sisi dari Pak Ridwan, dan itu juga, dan terima kasih atas permasalahan yang diungkapkan ini agar menjadi sebuah komunikasi agar bisa kami simpulkan langkah apa yang kami lakukan nantinya. Karena ini kalau tidak diselesaikan menjadi sebuah bom waktu seperti itu ya saya katakan. Nah, mungkin dari diskusi coaching ini apa sih yang sebenarnya didapat dari Pak Ridwan setelah saya ungkapkan ini? Ya, saya merasa bahwa saya bisa curhat lah curhat lah. Karena selama ini mewakili teman-temannya juga curhat. Iya. Tapi curhatnya kemana, begitu loh. Yang tepatnya di kemana, gitu. Iya. Dan kalau ini memang benar, kalau ini tidak segera diselesaikan, terus itu akan terus berikutnya. Ya, memang harus pelan-pelan Pak Ridwan ya. Dan terima kasih atas curhatannya, istilahnya saya menangkap sendiri. Ini harus memang kita selesaikan demi kepentingan murid dan peserta didik. Tapi nanti saya minta juga dari kesediaannya Pak Ridwan untuk istilahnya membantu ya agar menjadi sebuah rangkulan yang selama ini memang
kita ini sedang bersama-sama untuk memperjuangkan anak. Ya. Itu yang terpenting dari diskusi-diskusi ini. Jadi aksi nyata kita nanti, saya dan Pak Ridwan dulu, monggo silakan, bisa mungkin dilewat dari Pak Ridwan melakukan komunikasi orang per orang, Ya, ya. atau istilahnya nanti bisa komunikasi lagi dengan saya, Pak, saya sudah melakukan komunikasi dengan ini, nanti saya juga memberikan sebuah komunikasi juga Ya. yang bisa bermanfaat. Terima kasih, waktu yang singkat ini menjadi sebuah waktu yang ini ya. Terima kasih atas waktunya Pak Ridwan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih